Ya Rasulullah, salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat malam saudara-saudari, teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya, Ihsanul Musa, si pecinta kajian, yang mana pada kesempatan malam hari ini sedikit saya ingin dongeng-dongeng, bercerita, sedikit mengkupas dan mengulas tentang mencari jodoh. Adapun saya pribadi, alhamdulillah sudah berumah tangga sejak tahun 2017. Sekarang 2025, maka kurang lebih saya sudah nikah berumah tangga 8 tahun adanya. Istri saya 1, anak saya 2, 1 perempuan, yang kedua laki-laki. Itulah sedikit gambaran tentang diri saya, sehingga saya insya Allah nggak sotoy lah kalau saya ingin sedikit bercerita tentang mencari jodoh itu sendiri. Sebab ya kadang-kadang kan lucu kalau ada orang mau mengkupas dan mengulas tentang nyari jodoh, umpama dia sendiri umur 35 belum nikah umpama kan. Makanya sedikit saya ceritakan background saya. Sebelum kita lanjut, saya nyalain rokok dulu. Alhamdulillah. Jadi begini teman-teman, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, ada secuplik kisah sebelum saya masuk kepada tema yang sesungguhnya tentang mencari jodoh, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan di surga sebelum beliau diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Nabi Adam tinggal di surga, yang mana sama kita ketahui, sering kita dengar dari para guru, para ustadz, dari ayat-ayat, hadis-hadis, bahwa surga itu nikmatnya betul-betul nikmat, kehidupan yang sangat indah, yang sangat lezat. Bahkan kalau kita membayangkan tentang indah, nikmat, lezatnya surga, dipastikan bayangan kita itu tetap tidak sanggup untuk betul-betul, jangankan sama nyerempet aja enggak, tentang kenikmatan surga itu sendiri, kan begitu. Maksudnya adalah sudah tidak ada kata tidak enak, sudah tidak ada kata duka, yang ada suka. Kalau di bumi ini kan ada suka, ada duka, ada senang, ada susah. Tapi di surga cuman yang nikmat-nikmat aja yang ada. Nggak ada sulit, nggak ada susah, suka terus, bahagia terus. Entoh senikmat-nikmatnya surga, pernah suatu ketika Nabi Adam kelihatan agak murung, kelihatannya agak cemberut atau sedikit galau atau kurang happy lah begitu dari raut wajahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kan maha tahu. Maka ketika Nabi Adam tidur, singkat cerita, diambillah satu tulang rusuk beliau sebelah kiri, kemudian diciptakan, ditiupkan ruh, jadilah Siti Hawa sebagai pasangan beliau, pasangan sehidup semati, pasangan abadi. Singkat cerita, begitu Nabi Adam terbangun dari tidurnya, seraya melihat Siti Hawa, kaum perempuan, seketika langsung sumringah, bahagia, senang. Nggak kelihatan galau lagi, langsung happy. Karena memang Allah tahu bahwa
Itulah yang Adam cari, namun Adam jangankan memintanya, menyebutkan nama orang, nama benda, nama sesuatu yang beliau maksud aja beliau belum ngerti ketika itu. Tapi kan lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa pasanganlah yang membuat hati Nabi Adam akan tentram. Pelajaran yang kita petik, Nabi Adam yang jelas-jelas tinggalnya di surga penuh dengan keindahan dan kenikmatan, ternyata kurang happy, masih kurang bahagia, masih kurang mantep sebelum diciptakannya Siti Hawa. Apatah lagi kita yang tinggalnya di bumi. Bumi ini kan serba berpasang-pasangan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di bumi ini ada suka, ada duka. Ada mudah, ada sulit. Siang malam, termaksud di dalamnya laki dan perempuan. Bagaimana kita yang tinggal dari mulai lahir sampai meninggal nanti suatu saat di atas muka bumi ini tidak ingin punya pasangan? Jelas tidak ada rumusannya. Kita bisa hidup bahagia, kita bisa happy, kita bisa senang, hati bisa tentram tanpa adanya pendamping pasangan hidup, yaitu istri ataupun kalau perempuan suami. Karena jelas riwayatnya, jelas hikayatnya, Nabi Adam saja kesepian. Nabi Adam saja murung sebelum diciptakannya Siti Hawa sebagai pasangan beliau. Apalagi kita yang tinggal di bumi ini, pastilah akan lebih galau lagi, akan lebih kesepian lagi, akan lebih tidak happy lagi kalau kita hidup terus membujang sampai tua, apalagi amit-amit sampai meninggal. Artinya apa? Ayo para pemuda yang sekiranya sudah mampu bisa menafkahi calon istri dengan nafkah lahir dan batin sesuai perintah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, ya ma'syaros syabab manistato aminkumul ba'ah, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah punya kemampuan di sini mampu untuk menafkahi nafkah lahir dan batin, maka segeralah untuk menikah. Karena dengan menikah kita telah menyempurnakan separuh iman kita. Dengan menikah kita bisa menundukkan pandangan, bisa lebih menjaga kemaluan. Yang mana tidak ada pembelaan, tidak ada argumen yang bisa membenarkan ketika kita tanpa ada udzur syar'i dan alasan tidak mau menikah, kan begitu. Nah, terkait dengan mulai terbukanya pikiran kita bahwa bismillah kita ingin menikah, lalu langkah apa, calon seperti apa yang perlu kita cari, yang perlu kita lirik, yang perlu kita pinang untuk menjadi istri kita kemudian? Pelan-pelan akan kita kupas sambil ngobrol aja, ini mah enjoy, bukan taklim, ini lebih kepada sharing-sharing ya. Jadi ada hadis Nabi yang masyhur, sering kita dengar dari para ustadz, para da'i, para kiai, bahwa ada mafhum hadis yang beliau bersabda, bunyinya, wanita itu dinikahi biasanya karena 4 faktor. Yang pertama, 5 liha, karena hartanya. Yang kedua, linasabiha, karena nasabnya, keturunannya. Yang ketiga, lijamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat, lidiniha, karena agamanya, akhlaknya. Di ujung beliau bersabda sebagai penekanan, fatfar bidzatid din taribat yadak, pilihlah yang beragama, niscaya hidupmu akan berkah. Jadi begini, sebagian masyarakat awam saya sering dengar suka salah paham dengan hadis yang satu ini, seakan-akan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngasih 4 opsi. Syukur-syukur 4-4-nya terkumpul. Tapi kalau tidak minimal 1, baik cantiknya, baik nasabnya, baik hartanya, atau agamanya. Padahal tidak. Penekanannya adalah di agamanya, di akhlaknya, begitu. Syukur-syukur kalau agamanya akhlaknya cakep, orangnya cantik. Syukur-syukur kalau agamanya akhlaknya bagus, nasabnya, keturunannya juga orang baik-baik. Syukur-syukur hartanya juga orang kaya. Tapi semua itu tidak apa-apa, tidak ada pada diri seorang perempuan asalkan agama dan akhlaknya ada, begitu saudara-saudari. Itu bukan 4 opsi yang bisa dipilih salah satunya aja, enggak. Penekanannya di yang terakhir, fatfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang beragama, yang berakhlak, niscaya hidupmu akan berkah, begitu. Yang 3 diantaranya itu kalau kita dapat ya bonus lah. Ya itu kekeliruan banyak masyarakat yang awam dalam memahami hadis tersebut. Adapun simpelnya dalam kita mencari pasangan, betul bahwa jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga selaku manusia tetap harus berupaya ikhtiar mencari, memilah dan memilih mana yang kiranya cocok bisa menjadi pendamping hidup kita, syukur-syukur langgeng sampai kakek nenek, kan begitu. Simpelnya begini. Kalau kita senang dengan seorang perempuan yang kita lihat dari parasnya, dari wajahnya, dan coba kita dekati dia, dia juga senang sama kita, lalu secara zohir, mata zohir, akhlak dia itu nggak ada yang tercela, atau ada 1-2 yang kita kurang suka tapi masih bisa kita toleransi, kita masih merasa yakin bisa mendidiknya ketika nanti kita jadi suami. Sesimpel bahwa ketika kita suka dengan parasnya dan dia juga suka dengan kita, bismillah menurut saya nikahin. Karena kalau bicara tentang agama dan akhlak, tetap kita utamakan, kita lihat orangnya pakai jilbab apa enggak. Oh belum pakai, tapi kita seneng. Coba kita tanya, abis nikah mau nggak pakai jilbab? Saya nggak mau punya istri yang nggak pakai jilbab, umpamakan. Tapi kalau secara dohir, selama kita pendekatan ta'aruf namanya, kita lihat dia memang udah pakai jilbab, kita lihat akhlaknya secara dohir nggak ada yang tercela, nggak usah berlama-lama. Selagi dia mau sama kita, kita juga senang sama dia, bismillah nikahin. Kecuali sudah jelas-jelas kita tahu akhlak bejat dia, kita tahu ini perempuan nggak bener, ya jangan nikahin kalau kita nggak bisa toleransi, nggak bisa menerima ketidakbenaran dan kebejatannya, kan begitu. Tapi kalau secara kasat mata, secara johir, kita lihat dia nggak ada yang tercela, nggak usah khawatir nanti kan seakan-akan begini biasanya. Namanya juga masih pacaran, namanya juga masih ta'aruf, semua keburukan ditutup lah. Ditutup rapat-rapat oleh kedua belah pihak, baik laki dan perempuan. Semuanya yang ditampilkan yang indah-indah, yang manis-manis. Nanti juga kalau udah jadi, kelihatan boroknya, kelihatan perangai jeleknya. Begini, yang paling penting selama masa pendekatan antara kita dengan dia, tidak ada kita lihat akhlak dia yang nggak bisa kita terima. Kalau ada sedikit-sedikit yang kira-kira kita masih sanggup mendidiknya, oke, maju. Kalau kita masih merasa bisa mentolerir kekurangan dia dari salah satu akhlaknya umpama. Nah, selebihnya adalah nggak usah khawatir. Karena di dalam ayat yang lain, surah An-Nur ayat 26, Allah juga menjelaskan yang bunyinya kurang lebih bahwa laki-laki yang baik itu buat perempuan yang baik. Laki-laki yang bejat, yang busuk juga
akan dijodohkan, akan dipasangkan dengan perempuan yang busuk. Jadi terkait akhlak tentang calon istri kita nanti, bismillah, nggak usah khawatir, itu adalah cerminan gambaran diri kita. Ya bagaimana sih kita mau dapat istri seperti solehnya Ibunda Khadijah kalau kita juga jauh daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita egois pengen dapat istri seperti Siti Aisyah, tapi kita juga jauh dalam mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak kita akhlak Fir'aun, maunya dapat istri yang seperti Khadijah, yaitu egois namanya. Dan Quran juga menjelaskan pada umumnya biasanya laki-laki yang baik akan berjodoh bertemu dengan perempuan yang baik sebagai pasangan, dan sebaliknya yang jelek akan dijodohkan dengan yang jelek akhlaknya. Itu adalah cerminan daripada akhlak diri kita sendiri. Nggak usah khawatir, karena mau dikorek-korek, mau diselidikin seperti apapun, namanya belum jadi, itu nggak kelihatan. Dia akan berupaya menunjukkan yang manis-manis, yang bagus-bagus, baik laki dan perempuan. Ketahuannya nanti kalau sudah berumah tangga. Kecuali yang tadi saya bilang, dari awal aja kita udah tahu kejelekannya, kebejatannya. Seumpama seorang istri, calon istri, seorang perempuan yang lagi nyari calon suami, udah tahu suaminya ini suka mabok, udah tahu suaminya ini suka judi, udah tahu suaminya ini suka kemungkaran, suka kekerasan, dia masih sok-sok berbaik sangka. Bismillah, katanya kan menurut ayat Al-Quran, laki-laki yang baik terjodohnya juga perempuan yang baik. Maka dia nikah karena ngelihat kegantengannya gitu kan. Ya udah, siap-siap aja digamparin sama si suami bejat tadi. Siap-siap aja makan hati, pulang mabok, ada duit main judi. Nah terus jangan nyalain ayat Al-Quran dengan mengatakan, ya Allah, katanya saya bakal dapat yang sepadan dengan saya akhlaknya, tapi kok laki saya ini bejat banget. Lah enggak, dari awal udah dibuka aibnya sama Allah, kita tetap maju. Berlakunya ayat tersebut kalau dari awal memang nggak ada kelihatan yang aneh-aneh, bismillah, nggak usah terlalu nyelidikin, ngorek-ngorek kekurangan si calon kita ini. Sepanjang secara kasat mata nggak kelihatan, bismillah nikah. Karena kita akan dapat suami ataupun istri yang sepadan, setara akhlaknya dengan akhlak kita. Itu salah satu ayat Al-Qur'annya. Jadi sebagian besar pasutri itu akan dapat pasangan yang sesuai dengan akhlaknya, sesuai dengan agama dia sendiri. Nanti ada di sebagian kecil yang lain sebagai ujian, suami soleh dapat istri bejat, ada, tapi sebagian kecil. Istri soleha dapat suami yang zolim, ada, tapi sebagian kecil aja untuk diambil pelajaran. Seperti Fir'aun dapat istri yang soleha, Siti Asy'ah namanya, tapi kan hanya beberapa orang aja di antara tokoh-tokoh nama-nama yang diceritakan dalam Al-Quran. Umumnya orang soleh ya insya Allah istrinya soleh. Begitu juga sebaliknya, istri soleha insya Allah suaminya soleh. Kalau ada suami soleh istrinya tidak soleha, itu sebagian kecil aja. Itu adalah bagian dari takdir juga. Bukan berarti Al-Quran itu salah, tidak. Karena memang tidak semua, pada umumnya aja. Sebagian besar laki-laki yang baik akan dapat perempuan yang baik, dan begitu sebaliknya. Maka sebenarnya, bentar ya, kalau saya pribadi, yang saya lihat dalam nyari calon istri itu, ngelihat wajahnya, saya suka, saya tertarik, kayaknya nggak ngebosenin. Nggak mestilah harus terlalu cantik seperti artis. Emang kita siapa, kan begitu. Kalau kita pengen punya istri secantik Nagita Slavina,
kita Raffi Ahmad bukan. Jadi ada juga istilah sekupu, cari yang sepadan sama kita. Imam Syafi'i itu menganjurkan untuk kita nyari pasangan yang sekupu, yang sepadan. Jangan terlalu jomplang. Masa Nagita Slavina suaminya kita, kan kayaknya nggak pantas. Dan siap-siap banyak ketidaksesuaian nanti, kan begitu. Maka dari itu, kalau saya dalam rangka lagi nyari jodoh, awal-awal dulu saya lagi nyari jodoh, kurang lebih 8 tahun yang lalu, saya cuma ngelihat rupanya aja. Saya lihat rupanya, wajahnya, kemudian saya ajak ngobrol dari WA. Bagaimana tutur kata dia, tutur bahasa dia. Oh, nggak ada yang aneh, nggak ada yang nyeleneh, nggak ada kesalahan fatal, kesalahan besar. Diajak komitmen A, B, C, D, dia juga mau. Selebihnya bismillah. Saya yakin kalau saya bejat, dapatnya nanti juga yang bejat. Kalau kita berusaha memperbaiki diri terus, berusaha menjadi yang lebih baik terus, insya Allah juga dapatnya yang baik. Karena nggak bisa dikorek-korek. Waktu belum jadi tetap nggak ketahuan. Tetap nggak ketahuan. Dan juga jangan egois. Kalau kita juga Iqra 1 aja belum lulus, maksain mau nyari hafiz Quran, hafizo, ya ketimpangan. Maka dari itu cari yang sekupu, lihat wajahnya, kita kayaknya suka, ibarat makanan kemakan lah gitu. Ibarat makanan kita masih bisa lah makan menu makanan tersebut. Lalu ajak ngobrol dari WA, nggak ada yang aneh-aneh, nggak usah terlalu lama-lama nyelidikin dan penjajakan. Bismillah, lamar. Selebihnya itu yang menentukan nanti akhlak kita juga. Kalau kita bejat, ya sulit juga mau nyari yang baik, mau nyari yang bagus. Maka ngaca, sadar diri. Kadang-kadang kan aneh juga, laki-laki ini kan luar biasa egoisnya, luar biasa biadabnya. Kadang-kadang ya, nggak semua. Kenapa saya bilang egois, biadab? Banyak laki-laki itu semasa dia bujangan, waktu dia belum kepikiran buat berumah tangga, anak gadis yang dia kenal banyak dia rusak. Pacaran rusak anak gadis orang, pacaran rusak anak orang, pacaran rusak anak orang. Giliran tiba waktunya dia mau serius, usia dia udah 30, mau nyari istri betulan, ditawarin sama bapaknya, si Anu aja noh, anak yang po Anu. Aduh pak, udah rusak itu pak, nggak maulah saya sama dia, udah rusak itu pak. Ya, bangsatnya tuh laki-laki, padahal yang ngerusakin dia. Egoisnya tuh laki-laki. Jadi jangan maksa banget harus yang perawan, lu sendiri udah kiwil-kiwil gitu loh. Jadi teman-teman, saudara-saudari, kita naksir sama dia, sama si perempuan, seakidah, sama-sama Islam, akhlaknya secara kasat mata nggak ada yang kelihatan tercela, nikahin. Tentu pasangan nanti nggak ada yang sempurna. Nah, kecuali dari awal waktu pendekatan pertama, dia udah secara terang-terangan, dia ngomong dia suka mabok, atau kita tahu dia suka mabok, atau dia suka pacaran kesono kemari, yaitu kita siap nggak menerima calon istri seperti itu nantinya. Kalau nggak siap ya jangan. Nggak usah harap orang berubah. Merubah orang itu juga nggak semudah itu, kan begitu. Tapi kalau di awal kita pendekatan, lagi-lagi saya ulang, nggak kelihatan boroknya, nggak kelihatan, nggak kecium ciri-cirinya, udahlah berbaik sangka, nikahin. Nggak usah nyelidikin kita juga siapa sih. Yakinlah sama ayat Al-Quran bahwa kita akan diberikan yang sepadan dengan kita kok, dari segi akhlak, dari segi agama. Itu udah ayatnya ada, apalagi yang perlu diragukan, kan begitu.
Nanti kita sambung lagi tentang bagaimana ketika kita membina rumah tangga, terkhusus kajian saya ini bagi pasutri muda pengantin baru. Ada hak dan kewajiban suami istri satu sama lain yang harus dijaga, yang harus dijalankan, kan begitu. Adapun tentang mencari jodoh, saya rasa ini cukup jelas bahwa asal kita suka lihat wajahnya, kita naksir sama wajahnya, seagama, masalah akhlak secara kasat mata dia nggak nunjukin yang jelek-jelek sebelum pernikahan, maju nikahin. Sekali lagi saya kasih perumpamaan ya. Seumpama waktu awal PDKT aja, waktu ta'arufan aja, kita lihat ciri-ciri dia itu udah kurang ajar sama ibu kita, kurang ajar sama bapak kita, calon mertua dia gitu kan. Ya itu ya udah mundur aja kalau udah kelihatan ciri-ciri yang nggak beres. Tapi kalau nggak kelihatan, diumpet-umpetin sama dia, bismillah maju. Memang belum tentu dia jelek juga kan begitu. Sambil kita terus mendalami ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama, dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.